Tapi kalau ada pemimpin kayak begini, salah negara ini Pak. Menteri itu kan ada bawahannya. Masa langsung memarahi orang yang di kabupaten itu? Sistem apa kayak begini Pak? Kacau lah negara ini kayak begini Pak. Untung hanya Ibu Risma satu Pak. Bayangkan kalau banyak orang seperti ini. Nggak rusak negara ini? Tidak ada pemimpin yang mencapai titik tertingginya hanya karena marah-marah. Nggak ada. Karena kan Bu Risma punya rekam jejak di Surabaya. Beliau sebelumnya kepala dinas kebersihan di Surabaya, punya portofolio, punya achievement, punya sesuatu yang pada hari ini punya kapasitas. Orang akan bilang, ya kenapa Ibu Risma nggak ajak aja bicara berdua tuh? Kenapa mesti pamer arogansi di depan orang banyak? Itu udah melanggar yang disebut ketimuran. Dari segi itu aja udah kacau, udah salah tuh Ibu Risma. Jadi saat itu karena dia nggak ngaku salah gitu, marahlah saya. Risma bukan Anies yang sibuk lidah dengan gaya santun, tapi kerjaannya nggak ada sama sekali. Sibuk pencitraan buat nutupin ketidakbisaan. Risma pekerja, dan sebagai pekerja ketika ada yang tidak beres, dia pun meluapkan emosinya. Menurut saya ini adalah perilaku atau tindakan yang memalukan, sama sekali tidak mendidik. Mungkin mereka ngelihat saya marah itu gitu, saya juga nggak ngerti. Tapi bagi saya bahwa ya saya kerja terus terang berat Mbak Rosi. Bu Risma ini ada karakter watak ya. Kalau orang Jawa bilang bahwa kalau watuk iso ditambani, yen watak itu ya sudah apa adanya. Kalau batuk itu bisa disembuhkan. Tapi kalau watak saya, watak Bu Risma, watak Kang Ujang, udah itu watak. Ya, itu wataknya. Itu. Tidak bisa dirubah. Tidak bisa ditambani. Ya kan? Itu sudah dirubah. Kita terima saja. Ibu Risma ini kan pemimpin yang dicontoh, yang diteladani, yang dilihat. Apakah orang yang punya kedudukan tinggi dia marah-marah ini tidak akan dicontohi oleh orang? Padahal masyarakat kita kan masyarakat paternalistik, melihat siapa pemimpinnya itu dia akan ikuti. Nah maka kalau saran saya tetaplah menjadi Bu Risma. Ketika memang benar pujilah orang, ketika salah ya katakan salah bawahannya itu, sehingga ada perbaikan, ada kesungguhan untuk bekerja. Jadi kalau saya sih suka-suka aja kayak Bu Risma begini. Ya kalau nggak senang diomelin Bu Risma, ya perform. Jalan dengan baik. Mau nggak mau ya? gitu. Karena kita selain atasan juga harus memberi contoh, dalam derajat tertentu, kita sebagai prajurit juga harus komit sama apa yang telah ditugaskan. Pemimpin itu harus memberi sesuatu yang bisa mendidik orang. Membuat orang itu bisa menjalankan apa yang seharusnya dilakukan. Bukan dengan marah-marah. Tidak, yang setuju kita terima kasih, yang tidak setuju kita hargai. Jadi dia bukan seorang the woman of anger, tapi dia adalah seorang wanita yang menyelesaikan berbagai krisis persoalan dan juga memberikan satu solusi yang bagus. Saat saya harus menyelesaikan masalah, misalkan saya harus terpaksa marah, saya marah. Saya tidak harus kemudian menjaga image saya menjadi misalkan Risma itu lembut gitu, nggak mau saya. Kalau menurut saya ini adalah salah satu cara untuk mencitrakan diri, keinginan untuk mendapatkan perhatian. Dan itu dia berhasil. Jadi menurut saya, beliau ini tidak pantas jadi menteri. Udah biar aja orang nilai, terus mereka menilai apa. Tapi bahwa saya harus bekerja cepat itu ya. Karena yang lain harus banyak juga yang diselesaikan. Sekedar marah itu manusiawi Pak. Tapi kalau marah-marah itu justru tidak manusiawi Pak. Karena yang diekspos itu Prof, yang tidak marah-marah lebih banyak. Seolah-olah dari 1000 instruksi Bu Risma itu, yang marah-marah itu aja yang terekspos. Saat saya harus menyelesaikan masalah, misalkan saya harus terpaksa marah, saya marah. Saya tidak harus kemudian menjaga image saya menjadi misalkan Risma itu lembut gitu, nggak mau saya. Kalau Bu Risma kemudian dia senyum-senyum, terus ada masalah dia ketawa-ketawa, itu bukan Bu Risma, itu pencitraan. Dia nggak takut dengan siapapun, saya cuma takut sama Tuhan, katanya waktu itu. Dan kalau Anda tinggal di Surabaya di zamannya Bu Risma, pasti sering baca berita dia berantem dengan banyak pejabat dan preman, hanya karena dia ingin Surabaya kembali tertata.
Ini di Kementerian Sosial kan baru pertama seperti Bu Risma. Saya ulangi dari awal tadi, mungkin Pak Jokowi butuh orang seperti Bu Risma untuk menanggulangi semua persoalan yang sudah sangat krusial di Kementerian Sosial, terutama masalah data. Selama Risma menjadi Menteri Sosial, dia sudah menghapus hampir 10 juta data palsu penduduk miskin di BPJS. Mulai dari data ganda, data orang yang sudah meninggal, dan lain-lainnya. Saat saya harus menyelesaikan masalah, misalkan saya harus terpaksa marah, saya marah. Saya tidak harus kemudian menjaga image saya menjadi misalkan Risma itu lembut gitu, nggak mau saya. Kan itu bertentangan dengan promosi kita kan. Promosi kita mengatakan ini datang ke Indonesia ini bangsa yang lemah lembut, sopan santun. Sementara Risma menunjukkan hal yang sebaliknya. Nah, maka kalau saran saya, tetaplah menjadi Bu Risma. Ketika memang benar, pujilah orang. Ketika salah, ya katakan salah bawahannya itu. Sehingga ada perbaikan, ada kesungguhan untuk bekerja. Jadi kalau saya sih suka-suka aja kayak Bu Risma begini. Jangankan kata marah, bahkan makian keluar dari seorang Risma. Dan kita warga Surabaya biasa banget mendengar itu. Bahkan ikut senang. Udah biar aja orang nilai, terus mereka menilai apa. Tapi bahwa saya harus bekerja cepat itu ya. Karena yang lain harus banyak juga yang diselesaikan. Dan Bu Risma sudah membuktikan 2 periode di Surabaya sukses. Nah, mudah-mudahan kesuksesan Bu Risma di Surabaya itu bisa ditularkan di Kementerian Sosial. Pakaian Bu Risma kepada pejabat dan preman di sana bukan pencitraan. Dia beneran berantem setiap hari. Lama-lama kami warga Surabaya ikut bersorak-sorai dan mendukung Bu Risma, bahkan menjadi pagar betis buat dia. Orang akan bilang, ya kenapa Ibu Risma nggak ajak aja bicara berdua tuh? Kenapa mesti pamer arogansi di depan orang banyak? Itu udah melanggar yang disebut ketimuran. Dari segi itu aja udah kacau, udah salah tuh Ibu Risma. Jadi saat itu karena dia nggak ngaku salah gitu, marahlah saya. Saya sebagai orang Surabaya ya senyum-senyum aja. Ya begitulah Risma. Dia memang pemarah. Tetapi marahnya bukan karena supaya dia dapat piala citra. Tetapi benar-benar karena dia kesal lihat orang di jajarannya kerja nggak bener. Nah, dengan cara Bu Risma seperti ini, saya berharap semua stakeholder, apakah itu Pemda atau di Kementerian Sosial sendiri, atau mitra kerja Kementerian Sosial seperti pendamping PKH atau yang lainnya di tingkat bawah itu termasuk para kepala desa, jangan masukkan data yang pendukungnya saja yang masuk mendapat bantuan, yang tidak mendukung kepala desa tidak dimasukkan. Itu terjadi, Bu. Itu sebetulnya kan kita bayangkan Bu Risma nanti akan pindah dari satu provinsi ke provinsi yang lain, dan orang akan memutar kembali video itu, lalu semuanya panik, jangan-jangan saya mau dibentak lagi oleh Ibu Risma. Karena itu kondisi-kondisi lokal membuat orang nggak apresiatif lagi pada Bu Risma. Capek aku, Pak. Dikira aku nggak capek apa? Marah aku jadinya, Pak. Aku sudah berusaha nggak marah, Bapak bikin marah. Tanggung jawab yang sangat berat itulah yang membuat siapapun yang menjadi Menteri Sosial seharusnya stres. Karena kalau salah data atau salah penyaluran, maka Mensos bisa dianggap korupsi. Mbak Sirana, oleh karena itu mungkin dengan lecutan Bu Risma seperti ini, semua orang akan sungguh-sungguh memperbaiki data, dan saya berharap kejadian Gorontalo itu terakhirlah Bu Risma marah. Artinya Pemda sampai ke tingkat bawah itu, ayo sungguh-sungguh memperbaiki data, jangan main-main dengan data. Kalau itu dilakukan, saya kira Bu Risma udah baik. Intinya Bu Risma ini pekerja keras. Ya, saya setuju. Ucapan dari gubernur itu langsung mewakili kejengkelan dari rakyat Gorontalo, dan itu susah diobati itu. Ya, mereka hanya mau melihat Ibu Risma bertanggung jawab dan mengundurkan diri. Saya nggak bisa kemudian mendesain saya mau marah gitu, nggak bisa lah. Ya, dan saya mohon maaf kalau marah itu kadang-kadang juga kebangetan gitu loh. Kita tahulah Kementerian Sosial dan Dinas Sosial sebelum Risma di sana adalah sarang tikus. Di sana tikusnya bukan lagi curut, tetapi tikus got yang besar-besar. Jadi wajar buat saya kalau Bu Risma marah-marah sampai nunjuk-nunjuk segala. Di dalam tradisi kita, mestinya dia di-recall oleh partai yang mendukung dia. Karena partai tetap ngotot Risma di situ. Jadi PDIP sebetulnya yang mesti ambil semacam inisiatif. Risma memang bukan orang yang santun kalau masalah korupsi.
Dia santun kalau berhadapan dengan rakyat kecil. Dia bisa ngamuk sama dengan ngamuknya seorang ibu ketika tahu uang jajan anaknya yang cuma sedikit itu dipalak oleh preman. Jadi ini yang kita tunggu, atau Ibu Risma minta mengundurkan diri yang pertama, atau yang kedua PDIP yang mengambil inisiatif untuk minta Ibu Risma mundur, atau yang ketiga yang lakukan reshuffle pada Ibu Risma dengan memberhentikan sementara sampai. Maaf ya, yang butuh orang santun, silahkan deh lihat ke mensos sebelumnya yang sangat santun tapi terima suap juga. Capek aku Pak, dikira aku nggak capek apa? Marah aku jadinya Pak. Aku sudah berusaha nggak marah, Bapak bikin marah. Itu sebetulnya kan kita bayangkan Bu Risma nanti akan pindah dari satu provinsi ke provinsi yang lain, dan orang akan memutar kembali video itu, lalu semuanya panik, jangan-jangan saya mau dibentak lagi oleh Ibu Risma. Karena itu kondisi-kondisi lokal membuat orang nggak apresiatif lagi pada Bu Risma. Ini di Kementerian Sosial kan baru pertama seperti Bu Risma. Saya ulangi dari awal tadi, mungkin Pak Jokowi butuh orang seperti Bu Risma untuk menanggulangi semua persoalan yang sudah sangat krusial di Kementerian Sosial, terutama masalah data. Dia nggak takut dengan siapapun. Saya cuma takut sama Tuhan, katanya waktu itu. Dan kalau Anda tinggal di Surabaya di zamannya Bu Risma, pasti sering baca berita dia berantem dengan banyak pejabat dan preman, karena dia ingin Surabaya kembali tertata. Mungkin mereka ngelihat saya marah itu apa gitu, saya juga nggak ngerti. Tapi bagi saya bahwa ya saya kerja terus terang berat, Mbak Rosi. Kan itu bertentangan dengan promosi kita kan. Promosi kita mengatakan ini datang ke Indonesia ini bangsa yang lemah lembut, sopan santun. Sementara Risma menunjukkan hal yang sebaliknya. Jangankan kata marah, bahkan makian keluar dari seorang Risma. Dan kita warga Surabaya biasa banget mendengar itu, bahkan ikut senang. Udah biar aja orang nilai, terserah mereka menilai apa. Tapi bahwa saya harus bekerja cepat itu ya. Karena yang lain harus banyak juga yang diselesaikan.